Ya Allah, sama, jauhilah dari rahmatmu ya Allah, dekatkan dengan azabmu ya Allah. Bahkan ada tambahan ya, berikan laknat. Alhamdulillah min dzalik. Orang yang Allah masih hadirkan dalam kehidupannya dua orang tuanya, ayah bapak, ayah ibunya, ataupun salah satunya, tapi dia mensia-siakannya. Alhamdulillah min dzalik. Nah, ini memberikan pelajaran Bapak Ibu bagi kita bahwa betapa pentingnya posisi orang tua di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis Nabi sampaikan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bahkan dalam Al-Quran banyak Bapak Ibu, Allah sampaikan digandengkan taat kepada Allah, wabil walidain, wabil walidain, wabil walidain. Banyak Bapak Ibu. Di surah Al-Baqarah kalau buka pasti banyak. Itu menandakan Bapak Ibu betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua Bapak Ibu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فَيَا الْحَاضِرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Alhamdulillah Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat hidup yang Allah masih titipkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa hadir melaksanakan beberapa rutinitas, beberapa ibadah mulai dari sahur, tahajud, qobliyah subuh sampai subuh berjamaah, dan terakhir tadi zikir bersama dan baca doa. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan rindu ini kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umat akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa berjumpa kembali dengan Al-Faqir yang dikenal dengan nama Fadli Al-Fadani. Masih ingat Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Masih ingat insyaallah ya. Suatu ketika Nabi SAW hendak naik ke atas mimbar Bapak Ibu, khutbah Jumat. Di langkah kaki pertama Nabi SAW ketika menaiki tangga, Nabi tertegun dan mengucapkan amin. Naik satu lagi, amin. Naik satu lagi, amin. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Khutbah pertama, setelah itu duduk di antara dua khutbah kedua, dan selesai. Setelah itu sholat. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Bimadza ya Rasulullah?" Kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali sebelum naik khutbah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku mengaminkan doa dari malaikat Jibril alaihissalam." Yang mana Bapak Ibu doa ini sangat jarang Nabi SAW mengaminkannya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu Bapak Ibu tidak pernah sama sekali mendoakan kepada umatnya kecuali yang baik-baik saja. Tapi dalam hal ini Nabi SAW mengaminkan dalam tanda kutip doa malaikat Jibril itu ada nilai-nilai keburukan. Nauzubillah min dzalik. Di sini artinya apa? Betapa pentingnya sesuatu ini sehingga Nabi SAW membacakan amin, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, amin yang pertama yang disampaikan, yang
diaminkan Nabi SAW, yaitu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendoakan, ya Allah, jauhilah dari rahmatmu ya Allah, dekatkan kepada neraka-Mu ya Allah orang yang dirinya dihadirkan Allah bisa berubudiyah di bulan Ramadan tapi dia mensia-siakannya. Nah, itu amin yang pertama Bapak Ibu. Itu amin yang pertama. Arti Bapak Ibu disiko bahwa Nabi SAW itu memberikan perhatian yang sangat besar tentang Ramadan, tentang fadilah dan keutamaan Ramadan. Sehingga Nabi SAW mendoakan Bapak Ibu, bagi yang mensia-siakan, jauhi dari rahmat-Mu ya Allah, dekatkan dengan neraka-Mu ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita isi kosadonya, mudah-mudahan bisa memaksimalkan Ramadan kita Kak di tahun kini. Karena enggak tahu Bapak Ibu waktu kita sampai bila, apakah bisa khatam Ramadan kini atau tidak khatam, atau mudah-mudahan masih panjang lagi umur bisa Ramadan tahun depan, Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan kalaupun Bapak Ibu itu menjadi Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan Ramadan kita kini Ramadan yang kita persembahkan kepada Allah, Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Banyak Bapak Ibu yang perlu kita isi di Ramadan sebenarnya. Maka Bapak Ibu jangan sampai siang hari kita Ramadan sama dengan siang hari kita di hari-hari yang lain. Jangan sampai malam hari kita di bulan Ramadan sama dengan malam hari di bulan-bulan yang lain. Karena Bapak Ibu, ambo pernah dengar cerita dari guru-guru ambo gitu ya, yang belajar di Yaman sana. Di sana Bapak Ibu, masya Allah, kehidupan orang Islam ketika masuk bulan Ramadan sama di luar Ramadan itu sangat signifikan perubahannya dan perbedaannya. Pasti orang bisa menebak, oh itu pasti bulan Ramadan, karena kebiasaan orang itu berubah signifikan. Salah satunya Bapak Ibu, orang-orang sana itu menghidupkan malamnya Bapak Ibu. Karena malam Ramadan itu salah satu malam yang terbaik yang Allah anugerahkan pada umat ini. Malam di bulan Ramadan. Maka jangan sampai Bapak Ibu, ya, malam Ramadan kita sama dengan malam di hari-hari yang lain. Nah, gitu Bapak Ibu yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa memaksimalkan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, ini tidak kalah penting. Yang kedua yang diaminkan oleh Nabi SAW, yaitu malaikat Jibril ketika berdoa, ya Allah, sama jauhilah dari rahmat-Mu ya Allah, dekatkan dengan azab-Mu ya Allah. Bahkan ada tambahan ya, berikan laknat, na'udzubillah min dzalik, orang yang Allah masih hadirkan dalam kehidupannya dua orang tuanya, ayah bapak, ayah ibunya, ataupun salah satunya tapi dia mensia-siakannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini memberikan pelajaran Bapak Ibu bagi kita bahwa betapa pentingnya posisi orang tua di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis Nabi sampaikan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bahkan dalam Al-Quran banyak Bapak Ibu Allah sampaikan digandengkan taat kepada Allah, wabil walidain, banyak Bapak Ibu. Di surah Al-Baqarah kalau buka pasti banyak. Itu menandakan Bapak Ibu betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang masih ada orang tua, masih bisa berbakti, masih harus berbakti. Ataupun anak-anaknya, para pemuda, para pemudi yang masih ada ayah ibu lengkap, ataupun salah satu, mari kita maksimalkan yang hadir itu. Kalaupun Allah tidak ada Bapak Ibu, masih tetap bisa berbakti dengan cara mendoakannya, minimal di waktu sholat. Ya, Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa dihindarkan dari doa Nabi SAW tadi, yang mana ketika Allah hadirkan dua orang tua atau salah satunya, tapi tidak kita maksimalkan taat kepadanya atau berbakti kepada keduanya. Lanjut Bapak Ibu yang ketiga. Nah, ini masya Allah juga. Yang ketiga ini sangat penting dan luar biasa Bapak Ibu. Dan ini salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Bapak Ibu? Ya Allah, jauhi dari rahmat-Mu ya Allah, dekatkan dengan azab-Mu, dengan api neraka orang yang ketika disebut namaku tapi tidak baca sholawat dan salam kepadaku. Dan ini banyak Bapak Ibu riwayat hadis
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu Al-Fakir pernah belajar di Ma'had Khadimus Sunnah di program kaderisasi ulama hadis. Itu masya Allah Bapak Ibu, kalau buka bab tentang sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak hadis ya Bapak Ibu. Dan itu bisa kita amalkan Bapak Ibu. Salah satunya Bapak Ibu, membaca sholawat Nabi di waktu pagi, ya, zikir pagi, dan di waktu petang 10 kali. Pagi 10, sore 10. Insya Allah dalam hadis yang sahih, insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan berbagai macam redaksi, ya. Walaupun riwayat yang paling masyhur, ya Bapak Ibu, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di akhir sholat. Nah, itu insya Allah itu 10 kali bagus. Atau enggak dengan redaksi Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu boleh. Pokoknya ada redaksi sholli wa sallim. Itu Bapak Ibu ya. Nah, membaca sholawat tadi. Kalau kita mendengar Bapak Ibu dalam konteks ada orang membicarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita baca apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis Bapak Ibu yang sahih bahwa di antara salah satu ciri-ciri orang yang ceke. Tahu Bapak Ibu ceke? Ceke sampilik karyang kaja balapi ya. Pelit, bakhil gitu ya. Salah satunya itu Bapak Ibu, orang yang ketika disebut namaku tapi tidak bersalawat kepadaku. Sampili mana tuh kata Nabi. Tinggal baca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Payahna tuh. Dan itu jadi nilai pahala Bapak Ibu, ya. Semakin banyak kita salat kepada Nabi SAW, ya, Nabi pun membalas salawat kita Bapak Ibu. Ya, itu hadis yang sahih Bapak Ibu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu, kita perbanyak salawat kepada Nabi SAW di bulan Ramadan kini. Jadi apa Bapak Ibu? Yang pertama apa Bapak Ibu tadi? Apa yang pertama tadi? Masih ingat ya? Yang kedua orang tua, yang ketiga salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan dimaksimalkan, orang tua kita maksimalkan Ramadan, salawat kepada Nabi diperbanyak. Dan banyak ibadah lain Bapak Ibu, baca Quran, sedekah, khidmah kepada masjid, membersihkan masjid dan lain-lain ya, membantu sama muslim dan semuanya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari 3 hal tadi Bapak Ibu yang harusnya kita bisa kita maksimalkan. Kalaulah kita Bapak Ibu kita mengamalkan itu, ya Bapak Ibu kita sia-siakan, naudzubillah min dzalik, kita mendapatkan doa yang diaminkan Nabi SAW. Sehingga Bapak Ibu kita dijauhkan dari rahmat Allah, didekatkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu Bapak Ibu mungkin sedikit sharing ilmu yang bisa Al-Fakir sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita tutup aja dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.